Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa besarnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian tahun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menurunkan musibah kepada kita berupa sebuah musibah yang kita tidak mampu melihatnya, tetapi begitu membuat seluruh permukaan bumi ini merasa ketakutan. Maka dengan kita berkumpul kembali seperti sedia kala di tempat-tempat ibadah kita, maka ini mendatangkan kehangatan, kebahagiaan dan kegembiraan di hati kita, dan hendaklah kita memuji Allah. Sebagaimana ketika kita terhalangi dari sholat berjamaah, tarawih dan semisalnya, kita terhalang dan kita merasa ada sesuatu yang kurang, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, maka hendaklah kita banyak bersyukur. Sebagaimana ketika turunnya musibah kita banyak mengeluh, banyak kita berkeluh kesah, maka sudah sepantasnya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, hendaklah kita perbanyak untuk bersyukur kepada Allah. Kita ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini, insya Allah secara singkat kita akan sama-sama belajar bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, 183, 184, 185 sampai 186. Ini membicarakan tentang bagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat selanjutnya, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Kemudian kita di situ menjelaskan tentang uzur ketika kita boleh meninggalkan puasa ketika kita sakit. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang dimana diturunkan Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Allah jelaskan, tahukah kita ayat setelahnya, setelah itu Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah. Ketika Allah ditanya, Nabi ditanya tentang ruh, tentang hilal, tentang darah haid, maka Allah menyuruh Nabi untuk menjawab. Tapi ketika ada seorang datang kepada Nabi bertanya tentang Allah, maka Allah enggak menyuruh Nabi untuk menjawab. Allah sendiri yang langsung menjawab, inni fa inni qarib. Ya Rasulullah, jawab, sesungguhnya aku dekat, enggak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab langsung sendiri. Ada apa gerangan hadirin? Secara singkat kita belajar pada malam hari ini. Ayat tentang doa ditulis, diletakkan, karena peletakan ayat ini Pak, Bu, ini bukan hak Nabi. Urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semau-maunya Nabi atau para sahabat. Saya pernah melihat ada sebuah perkataan,
Al-Quran ini bisa jadi setelah Nabi meninggal, itu para sahabat itu sesuka mereka mengacak-ngacak, menulis apa yang gak pantas. Seperti itu perkataan mereka. Ini perkataan-perkataan yang tidak boleh ada sedikit pun di dalam benak orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, Allah mengatakan, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ayat ini diletakkan oleh Allah setelah ayat-ayat yang berbicara tentang perintah puasa, setelah uzur boleh kita meninggalkan puasa, setelah keutamaan ayat bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, Allah menjelaskan tentang Allah Maha mengabulkan doa. Ini mengisyaratkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di dalam ibadah puasa itu hendaklah kita banyak-banyak berdoa. Loh, kenapa bisa begitu? Karena Nabi mengatakan ada 3 doa yang tidak ditolak, la syaqqa fih. Tidak ada keraguan, kata Nabi, tentang 3 doa ini tidak akan ditolak oleh Allah. Perhatikan. Doa seorang ayah kepada anaknya. Kemudian doa seorang musafir. Kemudian doa orang yang dizolimi. Kemudian di dalam hadis lain, Nabi mengatakan orang berpuasa itu tidak ditolak doanya sampai dia berbuka. Pernah nggak kira-kira kita, Pian, hari Jumat ba'da asar ngirim stiker, ini waktu mustajab untuk doa. Pernah nggak seperti itu? Sering kita melihat, dan ini baik, Pak. Hari Jumat setelah asar itu salah satu tempat di mana doa itu dikabulkan. Yuqalliluha yuzahiduha, kata Nabi. Ketika menjelaskan hadis tentang keutamaan ba'da asar ini, Nabi memberikan isyarat bahwasanya waktu itu sebentar, kita nggak tahu di waktu yang mana. Nah, sering kita berburu waktu-waktu mustajabah. Setelah asar kita berdoa. Kemudian di malam Lailatul Qadar kita berdoa. Padahal, dan ini baik, Pak, harus ditingkatkan. Tapi tahukah kita, doa-doa yang terkadang kita mengejar waktu mustajab itu, ketika kita berpuasa, selama itulah doa kita dikabulkan. Subhanallah. Maka kita nunggu apa lagi, Pak? Allah Maha dekat. Bukan zatnya. Maha dekat rahmatnya, ilmunya. Jadi kalau kita berbisik di dalam kamar sendiri minta kepada Allah, Allah Maha mendengar. Maka itulah enaknya kalau bahasa kitanya itu, betapa nikmatnya kita menyembah Allah. Kenapa bisa begitu? Kita berdoa dimanapun, kita akan didengar doa kita dikabulkan. Selama ini kita memburu waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa. Saat hujan turun, saat kita musafir misalnya. Tetapi kita terkadang mengabaikan kesempatan kita. Berapa jam, Pak, kita berpuasa? Taruhlah dari jam 5 sampai jam 6 lewat. Itu lebih dari 12 jam. 14 jam waktu kita dikabulkan. Belum lagi kalau saat itu pian masuk ke masjid antara adzan dan iqomah. Kan ini ada dalilnya kan. Doa antara adzan dan iqomah tidak ditolak. Plus pian sedang bersujud. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. 3 sebab utama pian gabung menjadi satu. Apalagi sedang dizolimi oleh istri dan kawan-kawan misalnya ya. Tambah 4 lagi. Plus pian sedang bepergian. Bayangkan. Ditambah lagi pian mendoakan anak, Pak. Karena Nabi mengatakan tidak ada keraguan doa orang tua kepada anak itu dikabulkan. Bayangkan. Ini kita anggap biasa-biasa saja kita berpuasa ini. Dan berdoa itu, Pak, tidak mesti harus habis sholat. Dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Kita berdoa kapanpun. Asal jangan di tempat yang terlarang.
di kamar mandi, di tempat-tempat kotor. Ketika pian bawa mobil, enggak mesti kita mengangkat tangan Pak berdoa itu. Memang seabdol-abdolnya kita berdoa mengangkat tangan. Tetapi bukan satu-satunya cara kita berdoa. Maka jangan sampai kita dihalangi dengan cara yang mungkin kita tidak sadari. Kemudian kita menganggap doa itu harus mengangkat tangan. Betul, berdoa itu lebih abdolnya mengangkat tangan. Karena di dalam hadis Allah itu pemalu. Ketika seorang hamba mengangkat tangan, hambanya kembali dalam keadaan tidak membawa apapun dari doanya itu. Tetapi ingatlah di dalam bulan Ramadan ini hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah. Dan kita tidak tahu doa kita yang mana yang akan dikabulkan. Intinya ketika kita berdoa, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, minimal kita mendapatkan 3 keutamaan. Pertama itu memang sebuah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Selain itu, ya kita berdoa mau dikabulkan atau tidak itu kan ibadah. Itu sudah berbuat baik sebagaimana pian sodakoh, berinfak untuk orang berbuka puasa, sholat, tarawih dan semisalnya. Sama ketika kita berdoa, kita pun sedang beribadah. Kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka akan mendapatkan dosa. Nah, selain itu kita akan mendapatkan 3 keutamaan ketika kita berdoa. Entah doa kita itu langsung dikabulkan, atau doa kita itu disimpan oleh Allah di hari kiamat yang jelas nilainya akan jauh lebih agung daripada sekedar doa. Di dunia minta istri kedua misalnya. Nanti di hari kiamat bukan lagi istrinya 2 dikasih. Subhanallah. Berapa istrinya? Ribuan Pak. Loh emang bisa Ustadz? Kita mengelola dalam bahasa seperti itu, istri yang ribuan itu, ya kalau kita mengambil standar kemampuan kita saat ini kan kita tidak mampu. Nah inilah bentuk keadilan Allah, kebaikan Allah. Selain Allah menambah istana bagi kita banyak, makanan, istri, Allah pun akan menambah kemampuan kita, selera kita. Tidak usah kita berpikir tentang itu, Allah Maha Tahu. Jadi Allah simpan doa kita itu di hari kiamat kelak. Kemudian Allah yang ketiga, kata beliau, salah satu dari 3 kemungkinan doa ini, doa itu akan ditangguhkan pengabulannya, namun kita akan dijauhkan dari musibah yang sepadan dengan doa kita. Sebenarnya kita akan kecelakaan misalnya, wal'iyadzubillah. Tapi dengan kita berdoa minta sesuatu, Allah tangguhkan, Allah gantikan dengan kita tidak jadi terkena musibah tersebut. Subhanallah, apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita dan kita akan mendapatkan pahala dari kita berdoa kepada Allah. Inilah mungkin yang bisa ulun sampaikan, pesan kepada ulun pribadi dan kita semua, jangan sia-siakan puasa kita dengan malas berdoa. Jangan sampai kita lebih mencari doa-doa yang terkadang jarang momennya terjadi, tapi kita meninggalkan sebab Allah mengabulkan doa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.